Jadi Milan untuk pertama kali lolos ke final sejak tahun 2006-2007. Sebenarnya Chelsea cukup mempunyai banyak peluang ya di awal-awal. Salam sehat teman-teman semua. Apa kabar? Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua kalian, dalam keadaan juga mungkin sudah mulai excited ya karena sebentar lagi akan menuju hari Idul Fitri, hari Raya Lebaran. Sudah mungkin ada yang mudik juga. Gua nggak tahu lo ada di mana. Mungkin lagi ada di rumah, mungkin juga lagi dalam perjalanan mudik ya. Sambil nonton video ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit kesenangan buat kalian apapun aktivitas kalian. Nah, di video kali ini gue akan membahas hasil perempat final Liga Champions leg 2 kemarin. Ada Real Madrid yang tidak menemui kesulitan menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, 2-0 menang, sekaligus agregatnya jadi 4-0 ya, karena di leg pertama menang 2-0. Kemudian juga yang seru sebenarnya pertandingan Chelsea Madrid seru juga ya, nanti gue akan bahas. Tapi yang lebih seru secara komparasi ya Milan dan Napoli ya, karena di pertandingan pertama Milan hanya unggul tipis 1-0, kemudian di Diego Armando Maradona Stadium bermain 1-1, dan pertandingannya juga seru. Sepanjang laga itu ada 2 penalti yang gagal, ada banyak peluang dan seterusnya. Gua akan mulai mungkin dari Stamford Bridge ya. Ini awal-awal sebenarnya orang banyak yang menduga Madrid akan dengan mudah melewati Chelsea, tapi menurut gua nggak juga. Kalau kita lihat pertandingan sebenarnya Chelsea cukup banyak mendapatkan peluang di awal-awal. Ya meskipun ada satu catatan yang gua agak sedikit aneh ya. Ini gua nggak ngerti ya, apakah memang menjadi strategi dari Lampard. Chelsea ini kan butuh gol ya. Karena mereka tertinggal 0-2 di Bernabeu. Tapi kalau kita lihat formasinya boleh dikatakan ini false nine. Mungkin ya false nine lah, karena nggak ada striker sama sekali. Yang gue bingung ini ya, gue nggak ngerti. Dicadangin Sterling, kemudian juga dicadangin Joao Felix, bahkan Mudryk. Tapi kalau Mudryk memang penampilannya juga nggak oke ya, jadi wajar. Tapi Sterling sama Joao Felix cadangin ini memang agak aneh. Tapi walaupun demikian, dengan formasi yang dengan false nine, sebenarnya Chelsea cukup mempunyai banyak peluang ya di awal-awal. Di menit ke-10 mereka punya peluang dari N'Golo Kante, tapi first time-nya memang nggak tahu kenapa ya agak kehilangan touch memang pemain ini setelah cedera. First time-nya intinya atau volley-nya nggak on target, padahal sebenarnya ruang tembaknya cukup terbuka lebar. Kemudian setengah jam permainan Gallagher juga dapat open space untuk bola udara tandukan, tapi juga ini dia pemain yang mungkin menurut gua belum fit in untuk membela Chelsea ya. Artinya lu ketika melawan Madrid nggak setiap saat lu dapat peluang, tapi ada sebuah kesempatan dan terbuang percuma, tandukannya keluar. Nah terus di akhir babak pertama, ini yang paling menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau ini bisa gol, mungkin akan mengubah arah pertandingan. Jadi Cucurella pokoknya dari kanan, dari Reece James kalau nggak salah, kemudian ada crossing mendatar, crossing horizontal, Cucurella bebas luar biasa, tapi menurut gua terlalu lama dia menarik pelatuknya. Harusnya dia bisa hajar langsung, dan itu kan kaki kiri ya, dia kan kaki kiri, tapi dia tahan dulu, pelan-pelan dulu. Dan yang lo hadapin ini adalah Thibaut Courtois, kiper dunia, yang langsung dia tutup. Kalau nanti mudah-mudahan gua ada gambarnya, bagaimana dia menutup ruang itu luar biasa. Semua anggota tubuh dimanfaatkan, kakinya dilebarin, kakinya dijenjangin, tangannya dilebarin, dan ketangkis atau kehalau dengan tangan kanan, dan selamatlah gawang Madrid. Kalau itu gol, gua rasa mungkin hasilnya akan berbeda di akhir pertandingan. Karena selain mereka mendapatkan angin segar dengan gol tersebut, golnya juga di akhir babak pertama. Artinya selalu berkali-kali gue bilang kalau gol di akhir babak pertama itu, apalagi dalam situasi tight atau ketat, ini sangat-sangat penting ya buat yang menciptakan gol. Nah, selepas itu juga sebenarnya di awal babak kedua, menit 50-an lah, itu juga Kante dapat peluang lagi. Sama juga nggak bisa menembus gawang Madrid. Nah, setelah itu bertubi-tubi mereka bernafsu untuk menciptakan gol, akhirnya justru mereka kebobolan di menit ke-58. Nah, kalau lu yang lihat proses gol ini menunjukkan sekali lagi pengalaman yang memang bumi dan langit ya. Jadi sekali lagi kenapa dibilang Madrid itu DNA-nya Liga Champions ya, gol yang pertama dari Rodrigo ini. Jadi ketika dia dalam keadaan counter attack dari kanan, dia ngelihat Trevor Chalobah ya kalau nggak salah, Chalobah itu ngejar. Dia tahu sebenarnya si Rodrigo ini dapat, tapi dia tahan sedikit sehingga Chalobah berpikir
dia bisa mengambil bola itu, dia sliding tackle. Tapi begitu dia mau ngambil, didorong sedikit lewat. Nah, begitu lewat, kemudian ya ada scrimmage lah ya, scrimmage tik tak taktik, kemudian Vinicius ngasih apa namanya key pass ke Rodrigo, selesai ya. Jadi apa namanya 1-0. Nah, gol kedua juga dari Rodrigo ini. Kalau gol kedua sih menunjukkan lebih kepada agak kasihan sih ngeliat pertahanan Chelsea. Istilahnya dia ayam-ayamin ya, kayak anak kecil nggak bisa main bola. Ya scrimmage lagi, kemudian juga ya di momen terakhir kemudian Chalobah bisa menciptakan gol kedua ya, sehingga hasilnya 2-0 dan selesai. Dan itu kalau nggak salah golnya juga masih apa namanya masih eh menit ke 80 ya. Sebenarnya masih ada 10 menit lebih lagi, injury time kan juga lama, tapi penonton udah pada pulang ya, karena nggak mungkin lah mencetak minimal 4 gol aja untuk menyamakan, nggak ini ya. Jadi emang neraka buat Chelsea yang sudah belanja begitu mahal di bursa transfer musim dingin dan juga musim panas. Sudah 3 atau 4 pelatih, gue lupa, dari mulai Tuchel, Potter, Saltor, dan juga Lampard, 4 pelatih ya. Tapi terus menukik bahkan prestasi Chelsea, 7 pertandingan tanpa kemenangan, 4 kekalahan beruntun terakhir di Liga Champions dan juga IPL, gue rasa. Dan bahkan di klasemen juga Chelsea itu lebih dekat ke apa namanya ke zona degradasi daripada ke posisi 4 besar atau Liga Champions ya. Jadi selamat buat Real Madrid dengan Don Carlo-nya, pelatih yang apa namanya miskin kesalahan, miskin error ya. Oke. Kita beralih ya, nanti berarti Madrid nanti akan menghadapi antara City dan Munchen ya. Sebenarnya nggak perlu Munchen dan City ya. Gua rasa City yang akan menghadapi Madrid ya. Selesai itu Munchen ya dengan 3-0 di leg pertama. Oke, kita ke Napoli dan Milan. Nah, ini juga pertandingan yang memang secara tajuk juga seru dan pertandingan juga seru, karena memang hasil babak pertandingan leg pertama itu belum mengatakan apapun. 1-0 di San Siro tidak aman. Nah, tapi memang semangat Milan ini luar biasa. Sementara Napoli juga di sisi lain kalau apa namanya banyak masalah ya, terutama salah satunya dengan, gue nggak tahu ya, Osimhen itu feeling gue sih nggak terlalu fit banget ya kalau gue lihat. Jadi mungkin feeling gue sekitar 80%-an. Cuman kan ini sudah satu-satunya piala yang harus dimiliki oleh Spalletti ya. Buat apa Osimhen disimpan? Kasarnya begini, paksakan dia main, siapa tahu menang, lolos, daripada dicadangin. Buat apa gitu? Kalaupun dia dipaksakan kemudian dia setback lagi cedera, toh juga di toh juga di Serie A mereka kan sudah hampir pasti juara. Jadi feeling gue Osimhen nggak dalam kondisi fit 100%, mungkin sekitar 80% lah. Tapi itu pun dia masih bisa menciptakan gol. Nah, jalannya pertandingan ini menurut gua sangat menarik. Apa namanya? Di awal-awal sebenarnya Milan kan ya saling jual beli serangan lah, tapi kemudian ada penalti dari Giro yang penaltinya bagus ya, kemudian juga antisipasinya Alex Meret juga bagus juga. Nah, nanti juga ada penalti dari Kvaratskhelia, ini juga sama, eksekusinya bagus. Penampilan McMahon juga apa namanya cara dia menghalau juga luar biasa ya. Nah, Giro gagal, tapi kemudian kita tahu ada gol di akhir babak pertama, dan tentu ini adalah jasa dari seorang Rafael Leao. Jadi ini pemain yang sangat luar biasa, mau bekerja keras, punya speed. Jadi gue bingung kalau orang nggak bisa ngeliat kemampuan ini, berarti nggak ngerti bola. Ini dia lari dari kiri, ngelewatin 1-2 pemain. Oh ya, bahkan juga penaltinya si Giro juga dari dia kan sebenarnya, tapi nggak masuk. Jadi kemudian langsung dia cutback, langsung diselesaikan sama Giro, dan Giro langsung bersujud, ya apa ya, berdoa atau bersyukur lah. Karena mungkin dia lega banget. Karena kalau sampai Milan gak lolos gara-gara penalti dia, ini yang akan jadi beban mental buat si Giro. Dan sebaliknya kan Kvaratskhelia kan juga agak-agak apa namanya under pressure juga setelah Napoli gagal dalam tanda kutip, karena kegagalan penalti dia, sampai dia di sosmed itu meminta maaf ya, walaupun menurut gue ya nggak perlu sebenarnya ya. Sama ketika kemarin gue ngobrol sama legenda sepak bola Indonesia Anjas Mara, dia sangat kecewa kegagalan dia tahun 76 ya kalau nggak salah, ketika penaltinya ke gawang Korea Utara gagal mengantar Indonesia ke Olimpiade. Tapi ya
keberanian mereka penendang penalti ini harus diberikan apa namanya, acungan jempol sebenarnya. Oke, kemudian pertandingan berlangsung, babak kedua masuk, dan seperti kita ketahui ada gol yang sebenarnya sempat mengangkat, ya agak telat sebenarnya golnya ya. Osimhen yang tadi gue bilang masih bisa menciptakan gol di menit terakhir ya, asis dari Raspadori, agak telat golnya, dan Milan lolos ya, Milan lolos ya. Kemudian timbul satu pertanyaan yang menarik, siapa man of the match kemarin? Kalau gue bilang susah ya, karena gue harus menyebutkan dua nama, yaitu Rafael Leao dan juga Mike Maignan. Mike Maignan luar biasa kemarin penampilannya, ada 3 stop yang sangat-sangat penting, 1 penalti jadi 4. Bahkan di leg pertama juga jangan lupa ada sampai hampir setengah lusin mungkin dia melakukan penyelamatan ya. Jadi ya mungkin kalau gue tetap Mike Maignan nomor 1 ya, man of the match kemarin, luar biasa dia. Dan juga sekaligus mencatatkan sejarah. Jadi Milan untuk pertama kali lolos ke final sejak tahun 2006-2007. Jadi saat itu juara di bawah asuhan Don Carlo juga dengan kakak dan kawan-kawan. Jadi udah setelah berapa tahun ya, 16 tahun akhirnya mereka kembali ke semifinal. Dan ini penting, kenapa? Karena kalau kita bicara dari financial, mereka akan mendapatkan sekitar 90 juta euro. Kalau dirupiahkan itu sekitar 1,477 triliun. Jadi mungkin hampir itu minimal ya, minimal. Jadi minimal dia dapat 1,5 triliun. Karena nanti di semifinal kan ada leg, 2 leg segala macam dihitung, itu yang sudah diperkirakan oleh sebuah apa namanya, sebuah sumber lah gitu. Jadi ini penting buat mengobati masalah finansial Milan di musim depan. Jadi Milan akan sangat berbahaya musim depan. Mereka punya organisasi yang baik, duitnya juga mereka nambah. Apalagi kalau ke final ya, ini kita akan tunggu nanti di Istanbul. Mudah-mudahan channel Bung Harpa akan ke Istanbul ya untuk meliput langsung. Oke, mungkin itu dulu. Jadi selamat buat Real Madrid yang tanpa kesulitan bukan melewati ya memastikan tiket ke semifinal lah ya. Karena gue menganggap Chelsea hadangan, dan juga Milan. Nah ini baru Milan yang berhasil melewati hadangan Napoli yang sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya gue sama-sama senang sih kalau salah satu dari tim ini lolos ke semifinal dan bahkan ke final. Ya sementara di sana kemungkinan besar atau kemungkinan lah Inter Milan yang akan lolos ke semifinal. Kalau memang karena di leg pertama di Benfica di Estadio Luz mereka menang 2-0. Ya kalau mereka kalah selisih 1 aja nanti dini hari mereka tetap lolos. Nah ini kemungkinan akan ada derby della Madonnina di semifinal. Ya kita akan tunggu seperti apa nanti keseruannya. Yang jelas terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, mungkin menemani aktivitas apapun yang kalian lakukan. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang. Gue berjanji sampai kapanpun tidak akan ada membership buat kalian. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video terbaru bisa muncul. Kalau lu nggak suka ya nggak apa-apa, lu skip. Yang penting lu nggak ketinggalan. Mungkin itu dulu. Nanti gue akan bikin video selanjutnya perempat final kedua ya, antara City Munchen dan juga Benfica dan bukan City. Munchen City dan Inter Benfica. Makasih ya. Salam sehat.